Dan pemirsa, News Sore berikutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Reni Arumsari. Reni, ada informasi apa saja di News Sore nanti? Ya, selamat sore Anissa dan juga pemirsa. Tentunya setelah ini akan ada sejumlah informasi menarik lainnya, di antaranya tim SAR berusaha mengevakuasi pendaki asal Brasil yang jatuh sedalam 600 meter di jurang puncak Gunung Rinjani. Warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran tahap 2 dijadwalkan akan tiba di Indonesia. Ya, pemirsa, warga Iran berkumpul di lapangan Atora di Teheran guna merayakan kemenangan setelah gencatan senjata Iran-Israel. Ribuan warga Iran berkumpul dengan membawa bendera dan berteriak merayakan kemenangan pada Selasa waktu setempat. Aksi spontan warga ini mendukung pemerintah yang menganggap kemenangan di balik momen gencatan senjata perang Iran-Israel selama kurang lebih 24 jam. Ya, Iran dan Israel saling klaim kemenangan usai berperang selama 12 hari sebelum gencatan senjata. Presiden Iran mengklaim telah melakukan perlawanan heroik, sementara Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyatakan membuat kemenangan bersejarah. Serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar menandai berakhirnya perang antara Iran-Israel yang telah berlangsung selama 12 hari. Meski ada campur tangan Amerika Serikat, namun Iran dan Israel saling mengklaim kemenangan pasca perang yang berlangsung selama 12 hari tersebut. Dalam pernyataannya, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan perang berakhir dengan gencatan senjata yang dipaksakan. Menurut Pezeshkian, pihaknya telah melakukan perlawanan heroik. Pejabat Iran juga mengklaim kemenangan dalam perang dan menekankan Israel dan Amerika Serikat meminta gencatan senjata tanpa mencapai tujuan mereka, yakni membongkar program nuklir Iran. ב-12 הימים של מבצע עם כלבי השגנו ניצחון היסטורי, והניצחון הזה יעמוד לדורות. הסרנו מעלינו שני איומים קיומיים מיידיים, איום ההשמדה בפצצות גרעין ואיום ההשמדה ב-20,000 טילים בליסטיים. אם לא היינו פועלים עכשיו, מדינת ישראל הייתה עומדת בקרוב בפני סכנת השמדה. אבל זה לא קרה. כי ברגע המכריע קמנו כלוי, נעמדנו כארי, והשאגה שלנו הרעידה את טהרן והדהדה בכל העולם. Seakan tak mau kalah, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu juga mengklaim kemenangan Israel dalam perang 12 hari. Netanyahu menyatakan membuat kemenangan bersejarah dan Israel telah singkirkan ancaman bom nuklir milik Iran. Gencatan senjata ini dilakukan usai Iran dan Israel terlibat perang selama 12 hari. Perang ini juga diikuti oleh campur tangan Amerika Serikat yang menyerang 3 kota di Iran. Pemirsa, 4 orang tewas dan puluhan lainnya terluka dalam serangan rudal Iran yang menghantam kota Beersheba, Israel Selatan. Serangan terjadi setelah gencatan senjata total antara Iran-Israel digaungkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Inilah serangan rudal balistik Iran ke Beersheba sebelum Presiden Amerika Serikat Donald Trump memaksa Iran dan Israel untuk menghentikan serangan dan menyepakati gencatan senjata yang sudah diumumkan sebelumnya.
Akibat serangan ini, sejumlah gedung di Beersheba hancur. Operasi penyelamatan berlangsung di Beersheba, Israel Selatan pada hari Selasa setelah serangan rudal Iran menewaskan 4 orang dan melukai puluhan lainnya. Petugas darurat Israel terus menyisir lokasi serangan untuk mengevakuasi warga yang terjebak di antara runtuhan. Petugas berhasil membawa seorang korban selamat di atas tandu melewati reruntuhan. Serangan terjadi pada Selasa pagi, beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump menggaungkan gencatan senjata total dan menyeluruh antara Iran dan Israel. Selain menimbulkan korban jiwa dan luka, area sekitar kompleks apartemen tersebut juga hancur oleh rudal Iran. Oh, תראי, זה עדיין מתפוצץ, מטל. Sebelumnya, kota Beersheba juga menjadi sasaran serangan rudal Iran selama 2 hari berturut-turut pada Kamis dan Jumat pekan lalu. Presiden Amerika Serikat Donald Trump marah dengan serangan terbaru Israel dan Iran. Ia juga menyebut kedua pihak telah melanggar gencatan senjata yang telah ia umumkan sebelumnya. These guys got to calm down. I didn't like plenty of things I saw yesterday. I didn't like the fact that Israel unloaded right after we made the deal. They didn't have to unload. And I didn't like the fact that the retaliation was very strong. But in all fairness, Israel unloaded a lot. And now I hear Israel just went out because they felt it was violated by one rocket that didn't land anywhere. That's not what we want, I'll tell you. And I'm telling you, I'm not happy about that, Israel, either. All I do is play both sides. I think they both violated it. I'm not sure they did it intentionally. They couldn't rein people back. I don't like the fact that Israel went out this morning at all. And I'm going to see if I can stop it. So as soon as I get away from you, I'm going to see if I can stop it. Ya, Presiden Donald Trump tiba di KTT NATO di Den Haag, Belanda di tengah gencatan senjata Iran-Israel. Presiden Donald Trump tiba di Den Haag, Belanda Selasa siang waktu setempat dengan menggunakan pesawat kenegaraan. Setibanya di Den Haag, Trump terlihat mengenakan topi putih dengan bertuliskan USA. Donald Trump dipastikan menghadiri KTT NATO yang berpotensi menyatukan kembali aliansi militer terbesar dunia melalui komitmen baru di bidang pertahanan. Sementara di luar proses berlangsungnya KTT NATO, sejumlah aktivis mulai beraksi dengan membawa sejumlah papan peringatan. Para aktivis mendapat intimidasi dari polisi lokal yang berjaga di luar lokasi KTT NATO. Sedikitnya, 1 orang terluka akibat dorongan yang dilakukan oleh pihak keamanan. Sementara puluhan massa berunjuk rasa di Los Angeles, Amerika Serikat menentang perang Iran-Israel. Para pengunjuk rasa membawa banyak papan dan bendera 3 negara. Para pengunjuk rasa berunjuk rasa di Los Angeles menentang perang Iran-Israel pada hari Senin waktu setempat dengan membawa bendera Iran, Amerika Serikat, dan Israel. Para pendemo menyerukan tanda-tanda yang mendukung Presiden Donald Trump dengan mengenakan topi bertuliskan Make Iran Great Again. Sebuah frasa yang digunakan Trump di media sosial sambil meningkatkan kemungkinan perubahan rezim di Iran. Yang sementara itu, pemirsa, Presiden Kim Jong-un bersama Komite Pusat ke-8 Partai Pekerja Republik Rakyat Demokratik Korea Utara mengadakan rapat pleno ke-12 guna mengantisipasi situasi memanas di Timur Tengah.
Presiden Republik Rakyat Demokratik Korea Utara Kim Jong-un memimpin rapat tersebut yang diyakini diadakan di pegunungan Myeonghang, diikuti oleh kepala bagian dan beberapa pejabat lainnya. Menurut media setempat, pertemuan tersebut berfokus pada kebijakan negara tahun ini serta rencana jangka pendek, menengah, dan panjang untuk pembangunan ekonomi. Selain itu, pertemuan tersebut dilakukan menyusul meningkatnya konflik Israel-Iran yang meletus sejak 2 minggu lalu. Korea Utara juga mengumumkan rencana untuk membangun 2 kapal perusak berbobot 5.000 ton guna meningkatkan kekuatan maritim di Samudra Pasifik di tengah ketegangan dengan AS dan sekutunya. Pemirsa, 37 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran tahap 2 dijadwalkan akan tiba di Indonesia pada hari ini. WNI yang tiba kali ini berasal dari Jakarta, Banten, Sulawesi Barat hingga Kalimantan Timur. ...37 WNI yang dievakuasi dari Iran dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada sore ini sekira pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Puluhan WNI ini sebelumnya dievakuasi ke Baku, Azerbaijan, menyusul eskalasi konflik yang semakin meningkat di Timur Tengah. Sebelumnya pada evakuasi tahap pertama, sebanyak 11 WNI tiba di Indonesia pada Selasa kemarin. Rencananya akan ada 31 WNI lagi yang akan tiba di Indonesia pada tahap ketiga Kamis besok. WNI yang akan tiba besok diantaranya berasal dari Lampung, Jawa Tengah, Sumatera Selatan hingga Kepulauan Riau. Bang, maju dulu bang. Sini dulu pak. Ya pemirsa, rencananya sore ini gelombang kedua evakuasi WNI akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapannya, kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Dilami Aulia di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dilami, selamat sore. Seperti apa situasi di sana? Apakah para WNI sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta? Ya, selamat sore menjelang malam Reni. Untuk WNI dari Iran ini memang baru saja tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan menggunakan penerbangan Turkish Airlines tadi pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat dengan membawa 18 WNI dari evakuasi Iran. Dan nampaknya memang masih belum keluar begitu ya 18 WNI ini dikarenakan masih harus melakukan proses pengecekan baik itu dari imigrasi dan juga mengambil koper atau barang bawaan mereka, kemudian nanti akan keluar lewat pintu Terminal 3 yang ada di belakang saya ini, Reni. Dan tadi informasi dari Kemenlu ada penambahan begitu ya, untuk hari ini akan ada 48 WNI dan 1 WNA yang dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dan kalau kita melihat ya, tahap pertama itu memang sudah terjadi kemarin, di mana ada 11 WNI yang pada jadwal yang sama juga, Reni juga pemirsa, ya, ini pukul 17.35 waktu Indonesia Barat dan keluar itu sekitar pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Dan WNI-nya sendiri kalau kemarin itu berasal dari Jawa Timur, kemudian Kalimantan Timur. Kalau untuk sekarang ini beragam ya, ada dari Jakarta, Banten hingga di Kalimantan Timur. Nantinya para WNI evakuasi Iran ini apabila telah tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan langsung dipulangkan ke daerah asalnya, daerah masing-masing.
Dan untuk evakuasi ini, Reni dan juga pemirsa, ini juga merupakan arahan ya dari Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan evakuasi terhadap warga negara Indonesia yang berada di Iran. Ini kira-kira totalnya ada 97 WNI. Dan kalau kita totalkan begitu, ini masih ada lebih dari sekitar 40 lebih WNI yang masih belum dilakukan evakuasi, dan evakuasi ini juga akan bertahap mengingat untuk prosesnya juga cukup panjang, Reni dan juga pemirsa, di mana mereka akan melakukan perjalanan dari Iran menuju ke Baku, Azerbaijan dengan menempuh perjalanan darat yakni 16 jam, kemudian nantinya akan transit di Istanbul, Doha atau Jeddah, kemudian akan diterbangkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan tentu ya, ini nanti kita akan nantikan bersama, kita juga akan bertanya kepada para 18 WNI yang nantinya diperkirakan akan keluar pada pukul 19.00 atau 19.30 waktu Indonesia Barat. Kita akan tanya bagaimana perasaan mereka, kemudian pekerjaan mereka di sana sebagai apa, dan bagaimana kondisi yang terjadi di sana, perperangan antara Iran dan juga Israel ini nanti kita akan nantikan bersama dan akan kami update bersama. Dan sebagai informasi, Reni, selain dari ke-49 WNI, Kemenlu dan juga KBRI Muscat juga akan evakuasi 3 WNI dari Yaman, dan ada 2 tambahan WNI yang menetap di Tel Aviv dan juga Yerusalem yang rencananya juga akan diberangkatkan dan kemungkinan akan tiba pada hari ini pukul 22 malam nanti. Kembali ke Anda, Reni. Jadi Lami, berarti para WNI yang dipulangkan dari Iran ini sudah tiba namun belum berada di terminal kedatangan begitu ya. Tadi perjalanan dari Azerbaijan apakah lancar? Apakah ada delay? Ya Reni, kalau berdasarkan informasi yang dikeluarkan dari Kemenlu, untuk perjalanan terkhusus yang jam 17.35 kedatangan dengan pesawat Turkish Airlines itu tidak ada delay, Reni, artinya memang tidak ada hambatan. Namun begitu kami juga terus memantau ya di sini dan juga berkoordinasi dengan pihak Kemenlu dan juga pihak bandara, mengingat ini juga tentatif tergantung dengan situasi kondisi terkini mengingat adanya perang antara Iran dan juga Israel ini yang cukup memanas, Reni. Baik, terima kasih Dilami atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan selamat sore menjelang malam. Ya pemirsa, sebelumnya 11 WNI yang dievakuasi dari Iran tiba di tanah air pada Selasa malam. Mereka adalah WNI yang dievakuasi pada gelombang pertama dari Azerbaijan. Mas Iqbal, yang menggunakan maskapai Turkish Airlines TK56 rute Baku Jakarta, 11 WNI tiba pada Selasa malam. 11 WNI yang terdiri dari pelajar dan pekerja migran merupakan bagian dari total 386 warga Indonesia yang terdaftar di KBRI Teheran. Evakuasi dilakukan bertahap setelah Menteri Luar Negeri meningkatkan level siaga di KBRI Teheran menjadi level 1. Pemerintah mengimbau seluruh WNI di Iran untuk kembali ke Indonesia karena konflik antara Iran dengan Israel masih panas. Alhamdulillah, baru saja kurang lebih 1 jam yang lalu ya, kita menyambut saudara-saudara kita warga negara Indonesia yang sudah berhasil kita evakuasi dari Teheran, dan ini tentunya sesuai dengan arahan Bapak Presiden ya, beberapa waktu yang lalu sejak konflik ini terjadi sudah memberikan arahan yang jelas agar pemerintah ya, dalam ini Kementerian Luar Negeri kita sudah melakukan langkah-langkah antisipasif dan persiapan sehingga kita alhamdulillah sejauh ini sudah berhasil mengeluarkan ya dari Iran kurang lebih 97 ya, tepatnya sebetulnya 96 WNI kita, karena 1 orang adalah menikah ya, warga negara asing yang menikah dengan WNI kita yang tinggal di Iran selama ini, dan 97 sebagaimana sudah pernah disampaikan oleh Bapak Menteri Luar Negeri sebelumnya, mereka sudah kita evakuasi dari Iran ya, dari Teheran dan beberapa kota di sekitarnya menuju ke perbatasan ya Azerbaijan menuju Baku ya,
untuk kemudian kita lakukan proses evakuasi. Dan alhamdulillah tadi kurang lebih pukul 17.35 ya, dari 97 orang yang sudah kita evakuasi, 11 orang ya sudah tiba di Jakarta ya. Mereka berasal dari 2 provinsi ya, Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Kalimantan Timur ya. Alhamdulillah mereka dalam keadaan sehat, meskipun kita tahu perjalanan yang ditempuh oleh saudara-saudara kita sangat panjang ya, sejak tanggal 20 yang lalu mereka sudah kita keluarkan dari Iran. Beberapa hari mereka menunggu di Baku ya, untuk menunggu penjadwalan penerbangan ke Jakarta. Ya pemirsa, serangan Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar berdampak pada aktivitas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sejumlah penerbangan rute internasional ke Doha, Qatar dibatalkan. Ratusan penumpang maskapai penerbangan rute internasional di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten terdampak konflik Iran-Israel. Pasca serangan Iran ke pangkalan militer Amerika di Qatar, Bandara Hamad di Doha, Qatar ditutup. Berdampak pada sejumlah rute penerbangan internasional. Perjalanan beberapa maskapai yang biasanya transit di Doha, Qatar tertunda. Saya mau ke Las Palmas, Spanyol. Ini belum ada kepastian sih dari ininya, dari maskapainya tuh. Rencananya mau lewat Qatar tuh. Tapi nggak tahu ini, sampai sekarang dari pagi sampai sore ini belum ada kepastiannya. Bang, dari Jakarta ke Doha. Nah, penerbangan dari pagi, aslinya dari jam 9. Cuman di-cancel dari bandaranya Doha sana karena dampak rudal Iran yang masuk ke Doha itu, pangkalan USA Amerika. Kemungkinan bakal kita berangkat, Pak. Mungkin berubah schedule. Ratusan penumpang berharap ada solusi penerbangan langsung tanpa transit di Doha, Qatar atau pengalihan lokasi transit ke negara lain. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara iNews melaporkan.